Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan atau bisa disebut sebagai respirasi yang dapat mendefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Apa saja sih bagian-bagian sistem pernapasan? Yang pertama ada rongga hidung. Nah, udara yang dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar-kelenjar minyak. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu berfungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu juga ada konka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Yang kedua, faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan ini memiliki cabang saluran, yaitu saluran pernafasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Yang ketiga, epiglotis. Epiglotis yaitu berupa lipatan pada tulang rawan dan letaknya tepat di belakang lidah. Epiglotis ini mirip seperti katup. Saat bernapas dia akan terbuka dan saat kita makan dia akan tertutup agar makanan tidak masuk. Nah, ketika seseorang tersedak ketika makan atau minum, artinya makanan dan minuman mencoba masuk ke dalam pernafasan. Yang keempat, ada laring. Laring sering disebut juga sebagai kontak suara dan letaknya berada di persimpangan faring. Laring ini memiliki dua pita suara yang bertugas untuk memproduksi suara. Yang kelima, trakea. Nah, trakea ini sering disebut juga sebagai batang tenggorokan. Trakea tersebut tugasnya mengalirkan udara ke paru-paru. Yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang bronkus yang bertugas menyalurkan udara ke alveoli. Yang ketujuh, bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsi dari bronkus adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Kedelapan, pulmonum atau paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang tipis. Yang kesembilan, alveolus. Pada paru-paru terdapat kantong-kantong kecil yang disebut sebagai alveolus. Alveolus ini merupakan tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Yang kesepuluh, diafragma. Diafragma merupakan pemisah rongga dada dan juga perut. Diafragma ini berbentuk berupa otot dan dapat digunakan untuk memperluas paru-paru. Nah, manusia ini memiliki dua mekanisme pernapasan. Yang pertama, pernapasan dada. Ketika kita bernapas menggunakan dada, otot yang akan berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut atau disebut juga dengan pernapasan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udara yang rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itulah terjadi masuknya udara ke paru-paru atau proses menghirup udara.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.